Tes. Oke, halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa ya, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham teman-teman ya. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu teman-teman, karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silahkan untuk dianalisa ulang kembali, karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Oke, nah yang pertama kita bahas IHSG ya. IHSG hari ini terkoreksi 0,49%, ditutup di level 6918, di mana sesi 1 indeks sempat menyentuh level high-nya di 6996 teman-teman ya. Kemudian sepanjang sesi indeks dibawa turun dengan net foreign buy hari ini cukup gede ya, 2,7 triliun lebih di pasar reguler, tapi foreign buy-nya masih terpusat di saham-saham big cap, saham-saham big banks. Nah, buat teman-teman yang nggak punya saham big banks ya, mungkin portonya cenderung bergerak sideways atau mungkin bahkan turun teman-teman ya. Nah, oleh karena itulah saya bilang diversify itu penting teman-teman ya. Nah, sama dengan pembahasan kita kemarin teman-teman ya. So far per hari ini ya, yang masih menarik untuk dikoleksi itu properti dan saham-saham big caps. Selain itu sebenarnya masih 50-50 ya, tapi buat teman-teman yang sabar ngumpulin ya, saham komoditas itu udah memasuki area demand teman-teman. Oke, nah itu untuk IHSG ya, jadi masih ada kemungkinan untuk koreksi, apalagi besok itu ada FOMC dari The Fed, kemudian ada book building dari Gotoh, dan kemungkinan ya beberapa saham akan di taking profit dan mereka akan masuk ke Gotoh. Itu kemungkinan yang terjadi teman-teman. Jadi sebenarnya kalau dari view saya indeks masih agak tertekan teman-teman ya. Oke, itu untuk IHSG. Kemudian saham pertama yang akan saya bahas adalah BBRI. BBRI ini udah sering saya bahas teman-teman ya. Udah sering saya bahas, saya juga udah terang-terangan bilang kalau saya masuk di saham ini dari sini. Dari sini kemudian saya sempat averaging up, sempat taking profit juga, dan terakhir kali saya bahas, saya bilang waktu ini kurang porsi, kemudian akan average lagi di sekitaran 4.600 sampai 4.500. Nah, di sini dia ex-date dividend ya, dan langsung gap down. Kemudian dua candle terakhir dia rebound dengan volume yang kembali meningkat. So far BBRI masih oke sebenarnya teman-teman ya. BBRI masih menarik, saya masih percaya ya. BBRI tahun ini bisa ke 5.200 harusnya ya, harusnya tahun ini BBRI bisa ke 5.200 kalau nggak ada sentimen global yang aneh-aneh teman-teman ya, misalnya perang dunia ketiga atau dan lain sebagainya teman-teman ya. Kalau nggak ada yang aneh-aneh, I believe tahun ini BBRI bisa ke 5.200. Nah, kenapa saya pilihnya BBRI nggak BBNI atau BBCA? Saya udah jelaskan panjang lebar ya sebelumnya di video-video saya sebelumnya. Alasan yang pertama itu adalah tahun lalu BBRI itu lagi isu dan menggabungkan Pegadaian dan NPM, lupa saya namanya. Nah, itu menurut saya sentimen yang bagus untuk BBRI. Dan alasan yang kedua itu BBRI kan sasaran pasarnya itu di mikro teman-teman, di UMKM. Nah, itu menurut saya sasaran yang bagus, apalagi dengan recovery ekonomi pasti UMKM itu akan membuat kredit di BBRI itu meningkat teman-teman ya. So far BBRI menurut saya sih masih layak ya untuk dikoleksi. Belinya bertahap ya, cicil-cicil sampai last high-nya di 4.200 lah ya, 4.230 sampai 4.200 dicicil kalau dia turun sampai situ. So far sih too big to fail kalau menurut saya untuk BBRI. Jadi ya ruang upside-nya masih ada kalau menurut saya. Oke. Itu untuk BBRI. Kemudian ada Amar.
yang menurut saya juga cukup menarik ya. Nah, Amar terakhir kali saya bahas kalau nggak salah terakhir kali saya bahas di sini ya, saya sarankan ketika dia break, di sini kan ada inverted head and shoulders, saya sarankan beli ketika dia break. Ternyata dia nggak mampu break up. Nah, kemudian Amar itu turun dan di sini dia membentuk consolidation dan dia break konsolidasi ini dengan volume gede dan ada pattern lanjutan yaitu bullish pennant, dan pennantnya ini sebenarnya targetnya udah kecapai teman-teman, targetnya udah kecapai. Nah, per hari ini Amar atau Bank Amar itu tepat berada di resistennya di 380 teman-teman. Dengan proyeksi saya ya, Amar masih ada potensi kenaikan ke sekitaran 410 sampai 412. Jadi strateginya gimana? Itu teman-teman bisa beli ketika dia break ya. Di sini ada pattern lanjutannya gede juga teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan, di sini juga ada pattern yang kemungkinan potensinya ada ya untuk di break. Nah, ini namanya ascending triangle teman-teman. Ini namanya ascending triangle dan posisi saat ini itu tepat berada di resisten di 380. Nah, yang di opini saya ini potensi ya untuk di break, dan kalau ini mampu di break maka Amar itu berpotensi ke 410 sampai 412, dan kalau itu di break lagi maka potensinya cukup menarik ya untuk Amar. Jadi strateginya gimana? Kalau dari view saya pribadi ya, kalau Amar itu turun sampai sini, besok lihat turun dulu sampai sini ke sekitaran ya 350 sampai 360, itu teman-teman bisa koreksi di situ ya, area 360 sampai 350. Nah, kalau dia langsung naik besok, teman-teman bisa beli juga, tapi dengan dana yang kecil teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman mau masuk 10 juta di sini, kalau dia langsung break, teman-teman masuknya 5 juta dulu. 5 juta dulu, nanti averaging up kalau dia confirm break dari 412. So far ini menarik teman-teman ya, ini menarik. Nah, view besar saya di sini ada potensi double bottom ya. Itu kan tadi view kecil saya ya. View kecil saya di sini ada ascending triangle. Kemudian kalau view besarnya ini ada potensi dia membentuk pattern double bottom. Ini bottom pertamanya dia. Kemudian di sini potensi menjadi bottom kedua. Dengan neckline itu di 412 teman-teman ya. Nah, kalau bottom keduanya itu lebih dalam teman-teman, itu potensi kenaikannya itu lebih gede teman-teman. Nah, dia bisa kembali ke lasainya di sini. Kalau dia mampu lewat dari 512 teman-teman ya. Syaratnya itu teman-teman, syaratnya dia mampu lewat dari 412. Nah, udah ada beberapa strategi saya di Amar, teman-teman bisa eksekusi sesuaikan dengan money management dan risk reward masing-masing ya. So far ini menurut saya layak untuk diperhatikan. Dia rebound juga dengan volume gede-gede, kemudian turunnya itu dengan volume yang relatif kecil. Jadi so far menarik ya buat diperhatikan Amar ini. Selain itu Amar juga baru selesai red issue, jadi ya bisa untuk diperhatikan. Oke, itu untuk Amar. Kemudian ada BNGA. Bank SIM Niaga ini sebelumnya udah pernah saya bahas teman-teman ya. Sebelumnya udah pernah saya bahas kalau nggak salah di channel ini ya, di channel ini atau di channel ini. Waktu itu saya sarankan untuk cicil beli ya di dua area ini, di 1025 dan sampai 1000 ya. Nah, dia mantulnya di sini teman-teman. Dia mantulnya di sini langsung naik menuju resisten. Di sini ada cup and handle yang gede. Ini cupnya ya, ini cupnya, kemudian ini handle-nya. Nah, hari ini BNGA itu nyentuh resisten, dan wajar kalau dia koreksinya pun dengan volume yang kecil teman-teman. Jadi menurut saya sih menarik ya buat diperhatikan untuk BNGA ini.
Strategi saya gimana? Strategi saya ya buat teman-teman yang mau beli di harga sekarang itu sudah cukup oke kalau menurut saya ya. Sudah cukup oke, spare cash lebih sampai ya 1050. Spare cash lebih sampai 1050, under itu close di bawah itu teman-teman bisa consider untuk cut loss atau teman-teman average lagi di low-nya ini di sekitaran 1025. So far menurut saya BNGA ini masih menarik teman-teman dan ada potensi dia break cup and handle yang gede ini, dan kalau itu mampu dilewati harusnya 1250 itu bisa kesentuh oleh BNGA. Nah, jadi so far sebenarnya BNGA ini udah menarik teman-teman ya. Di sini juga volumenya udah mulai gede-gede, jadi bisa ya buat teman-teman untuk perhatikan saham-saham ini. Cuma buat teman-teman yang dananya sampai triliunan jangan ya, karena ini sahamnya masih kurang liquid. Oke, itu untuk BNGA. Kemudian ada MPMX yang juga menurut saya cukup menarik ya. Oke, MPMX ini beberapa hari lalu pernah saya bahas ya, kalau nggak salah di hijau ini apa di merah ini ya, saya lupa ya. Saya lupa. Nah, waktu itu saya sarankan beli di sini, di cicil beli ya sampai 1050 ya, sampai 1050 sebagai last support. Under itu, close under itu baru teman-teman bisa consider untuk cut loss ya. Nah, so far ini menarik ya, ini menarik. Double bottomnya itu, ini ada double bottom yang di break dengan volume gede, kemudian 3 candle terakhir itu dia konsolidasi dengan volume yang kecil-kecil. Jadi kalau kita buat trading plan ya, teman-teman bisa eksekusi dari harga sekarang kalau menurut saya ya di 1080 atau bisa cicil sampai ya 1050 lah ya. Nah, risknya itu sekitar 4%, kemudian rewardnya itu di lasainya di 1200. Jadi masih 1:2 lebih lah. Jadi masih risk to reward ratio sebenarnya masih oke. Dan kalau ini mampu lewat itu 1400 harusnya bisa kesentuh oleh MPMX ya. Jadi menarik sebenarnya ya untuk MPMX, apalagi biasanya MPMX itu bagikan dividen antara April atau Juni. Jadi ya potensi MPMX itu dividennya besar juga teman-teman. Jadi so far MPMX itu menarik kalau menurut saya pribadi. Kemudian ada properti yaitu CTRA. Nah, properti jagoan saya ya, saya udah sering bilang kalau favorit saya itu ada di SMRA dan BSTE. Nah, tapi ya per hari ini yang patternnya paling menarik itu CTRA teman-teman. CTRA itu patternnya paling menarik. Nah, yang pertama CTRA ada double bottom di sini yang sudah di validasi, sudah di breaknya dengan volume gede. Double bottomnya ini punya potensi kenaikan sampai sini, sampai sekitaran 1130. Nah, kemudian di sini CTRA berpeluang membuat pattern lanjutan yaitu inverted head and shoulders. Di sini menjadi shoulder kiri, kemudian ini headnya. Nah, di sini berpeluang menjadi shoulder kanan teman-temannya. So far dia konsolidasi 4 candle ini dengan volume yang relatif kecil. Jadi menarik teman-teman. Di harga sekarang menurut saya teman-teman boleh beli spare cash sampai 990 ya. Under itu, close under itu teman-teman bisa consider untuk cut loss. Nah, di sini ada potensi inverted head and shoulders dengan target kenaikan itu lumayan jauh. Kalau mampu lewat dari sini 1100 ya. Kalau yang mampu lewat dari 1100 itu potensi ke sini, ke sekitaran 1300-an. Jadi sini ya 1300 ya, tepat sekali ya 1300. Nah, dan ada juga pattern gede yaitu double bottom temannya. Ada juga pattern gede double bottom, dan ya kalau lewat ini jauh sih potensinya jauh untuk CTRA. Jadi so far buat teman-teman yang belum punya saham-saham properti bisa consider ya untuk beli
CTRA, SMRA, atau BSDE. Menurut saya sih properti itu udah ada ancang-ancang untuk reversal teman-teman ya. Nah, oke, itu untuk CTRA. Kemudian satu saham terlanjur deh, yaitu IPPE. Oke, IPPE terakhir kita bahas kalau nggak salah di sini ya. Lupa saya sih sudah lama bahas saham ini. Kalau nggak salah terakhir kali saya bahas di sini ya. Di sini saya bilang ada potensi dia lanjut naik dan langsung besoknya dia buat gap up tinggi, kemudian habis itu turun. Nah, per hari ini menurut saya IPPE itu nggak menarik ya, big no untuk saat ini secara teknikal ya. Secara teknikal kalau saya lihat ini nggak menarik buat IPPE. Nah, ini ada support yang harus menahan penurunan IPPE yaitu di 400. Kalau ini sampai jebol, apalagi dengan volume yang gede, better exit dulu ya untuk IPPE. Ada potensi dia lanjut turun lumayan jauh ya. Potensi penurunannya kalau dia jebol 400 itu lumayan jauh teman-teman. Jadi ya buat teman-teman yang baru mau entry, menurut saya lebih baik wait and see terlebih dahulu, tunggu ada flow lagi, tunggu ada big bunny lagi ya, tunggu ada volume yang gede lagi yang masuk. Kalau untuk saat ini ya jangan dulu sih kalau menurut saya, kecuali mungkin besok dia tiba-tiba rame dan langsung break 450, itu bisa dikonsider untuk beli dengan dana kecil. Oke, itu untuk IPPE ya, buat teman-teman yang udah beli dari bawah pertama kali kita recon buy, yang masih hold sampai saat ini bisa consider untuk trailing stop kalau IPPE ini jebol 400 ya. So far kurang menarik kalau dari view saya pribadi. Oke, sekian ya pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat teman-teman. Sekali lagi terima kasih dan selamat malam.